Tiba di tanah air kapan Ibu? Garuda. Baru tiba. Baru Berarti tiba. kesini untuk merayakan di istana aja Ibu ya? Iya, Datang iya, ke Indonesia. iya. Mungkin pesan untuk kemerdekaan tahun ini apa Ibu Dewi? 81 apa? Pesan kemerdekaan Pesan atau harapan? Menyambut 81 Sudah sebagai banyak ibu. orang bicara tuh satu sekali. Pesan untuk kemerdekaan Indonesia tahun ini apa Ibu Dewi? Pesan, Harapannya untuk tahun ini. Oh, selalu maju sekali ya. Begitu saja. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Bu Dewi, satu lagi Bu Dewi, melihat ini kan baru nih yang tadi ada perubahan-perubahan apa yang Bu Dewi Memori, rasakan? mungkin. Memori. Ya, saya kaget sekali istananya sudah ganti banyak ya. Ada gedung yang dulu tidak ada ya, lantas dulu antara Istana Negara dan Selamat siang pemirsa, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya David Silahoy kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya untuk Anda. Dan iNews Siang ini kami awali dari upacara Hari Kemerdekaan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara diawali dengan dentuman meriam sebanyak 7 kali. Dalam upacara kali ini, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai inspektur upacara. Sementara bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Infantri Prio Handoyo dari Komandan Kodim 0733, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk pengibaran bendera, Selina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa baki bendera merah putih. Dan saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara petugas pengerek bendera diamanahkan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti, perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di Seman 7 Banjarmasin. Penghormatan kepada Sang Hormat senjata. Ya pemirsa, sebelum upacara kereta kencana mengantar bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun lalu. Kereta kencana Garuda Prabayaksa tiba di Istana Merdeka setelah kirap dari kawasan Monumen Nasional. Pasukan motor kawal polisi. Kereta kencana dikawal 45 pasukan motor polisi militer serta drum band Korps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Kolonel Kavaleri Angga Lugiana, Primadi lulusan Bapak Ibu, ini banyak sekali. Benar. Tidak hanya itu, 114 resimen kavaleri berkuda Ronggolawe dan 78 pasukan kerajaan Nusantara turut mengawal bendera pusaka dan naskah teks proklamasi. berarti masih ada beberapa yang tersisa. Nah, ini adalah yang telah berhenti di tengah hadapan. Purna Paskibraka Dianka Sultan Najwa, siswi SMA Negeri 82 Jakarta, bertugas membawa bendera pusaka. Sementara Alia Sakira, siswi SMA Negeri 14 Makassar, membawa naskah teks proklamasi. Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT RI tahun lalu. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari kata Praba dan Yaksa yang bermakna cahaya besar atau cahaya terang. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bertemakan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Betul sekali. Ini kembali seperti yang tadi ada. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari Istana Merdeka Jakarta sudah terhubung dengan rekan Naura Syafiqah. Ya, Naura, bagaimana jalannya upacara dan agenda apa nih selanjutnya?
Ya, selamat siang David, pemirsa Merdeka. Di hari ini baru saja kita menyaksikan ini pengibaran bendera merah putih yang tadi sudah dimulai pada pagi hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian juga sudah selesai. Kita saksikan bersama bagaimana tim Paskibraka Nasional 2026 sangat sempurna formasinya dengan adanya pembawa baki atau pembawa bendera merah putih, yaitu salah satu murid dari SMKL 5 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Selit Aprilia. Kemudian juga kita sudah menyaksikan bersama tadi dari Inspektur Upacara, yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun juga tentunya turut hadir menggunakan beskap modern berwarna biru tua. Dan saat ini memang untuk tamu undangan sudah meninggalkan kursinya masing-masing untuk bersiap menuju ke area ataupun juga booth tempat makan siang, karena tadi sudah dibagikan beberapa voucher yang nanti dapat ditukarkan untuk konsumsi makan siang. Kemudian tidak hanya dari penampilan tim Paskibraka saja yang menjadi momen yang paling ditunggu. Tadi kita juga menyaksikan adanya penampilan drama musikal dari adik-adik yang sangat lucu sekali dan juga sangat menghibur, membawakan lagu tradisional dan juga beberapa lagu viral. Kemudian juga tadi kita menyaksikan flypast dari TNI AU melakukan manuver yang sangat ciamik di langit ibu kota, memberikan penampilan yang sempurna dan tentunya identik dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun ini. Dan kita akan juga menyaksikan nanti ya untuk penurunan bendera merah putih yang akan dilaksanakan pada sore hari. Sementara itu David, kembali ke studio. Ya baik Naura, terima kasih untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, upacara HUT ke-81 Republik Indonesia dihadiri oleh mantan presiden hingga pejabat negara. Mereka hadir mengenakan pakaian adat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi hadir bersama istrinya, Ibu Iriana. Jokowi datang mengenakan baju adat Bali lengkap dengan ikat kepala. Sementara Iriana menggunakan pakaian adat Betawi kebaya. Dan selama acara, Jokowi duduk di sebelah Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya Jokowi, jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir juga mengenakan pakaian tradisional. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas tiba bersama istrinya menggunakan pakaian adat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengenakan pakaian asal Minang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga ikut HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin mengenakan pakaian khas Bali. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan hadir mengenakan pakaian khas Batak, Sumatera Utara. Ya, selain itu pemirsa, sejumlah selebriti juga hadir dalam acara ini. Beberapa diantaranya ada Raffi Ahmad yang hadir bersama istrinya Nagita Slavina. Mereka hadir kompak mengenakan pakaian tradisional Jawa Timur. Krisdayanti dan Melly Goeslaw juga ikut hadir. Keduanya tak hanya hadir sebagai tamu tetapi juga sebagai pengisi acara. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Sementara Atta Halilintar dan keluarga hadir sebagai tamu undangan. Mbak Erina pakai baju apa nih Mbak Erina? Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan turut berduka dan bela sungkawa terhadap bencana terhadap saudara-saudara yang di NTT dan pihak pemerintah serta DPR sudah tiba di tempat lokasi dan kemudian sudah mengadakan rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Harapan untuk HUT kemerdekaan, kita sama-sama optimis menghadapi segala macam dinamika yang ada dan kita terus melangkah ke depan menuju Indonesia Emas, merdeka. 81 tahun makna Indonesia. Tema hari ini adalah berdaulat, adil dan makmur. Silahkan Ibu, boleh disampaikan apa yang menjadi harapan? Ya, harapannya tentu bangsa Indonesia kita semakin kuat sebagai satu bangsa, kita semakin
bersatu ya, dan tentunya kita berdoa yang baik, semua yang baik untuk bangsa ini dan kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih ya.